mahasiswa Prodi Manajemen Inovasi pada tugas mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi yang dibimbing oleh Ibu Asok Profesor Dr. Sri Rahayu SPDME. Saya akan menganalisis video berjudul Business Model Innovation oleh Kaihan Krip Pendok. Gagasan utama pembicara meyakini bahwa perusahaan yang sudah mapan dapat berinovasi seefektif startup. Bahkan wajib melakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keyakinan ini didasari pengalaman keluarga yang mendobrak batasan sistem sosial. Masalah yang dibahas, yang pertama, mitos inovasi, anggapan umum bahwa hanya pengusaha atau startup yang mampu menciptakan inovasi disruptif. 2. Fakta mengejutkan dari 30 inovasi paling transformatif dalam 30 tahun. 3. Dilema perusahaan besar, proses pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya yang membuat mereka sukses justru menolak teknologi disruptif. 4. Penurunan kewirausahaan. Tingkat startup menurun dari 250 menjadi 150 per 1000 orang. Pendekatan inovatif yang ditawarkan, framework 8P model untuk menciptakan inovasi yang mengganggu pasar tanpa mengganggu bisnis sendiri. Yang pertama, positioning, fokus pada pelanggan inti dan nilai unik. Yang kedua, price, ubah basis penetapan harga. Yang ketiga, proses, hilangkan atau ubah langkah proses. Yang keempat, promotion, optimasi biaya akuisisi pelanggan. 5. Produk, unggul di beberapa atribut, kurangi investasi di atribut lain. Yang keenam, place, ubah fundamental cara distribusi nilai. 7. Physical experience, menciptakan pengalaman sensorik unik. 8. People, rekrut berbeda, insentif berbeda, budaya berbeda. Selanjutnya, identifikasi nilai kewirausahaan dan inovasi. Nilai kewirausahaan, yang pertama risiko, Heather Davis, Microsoft berani masuk industri gaming. James Powell atau Maximilian. Yang kedua, kreativitas, IKEA mengubah ketidakpastian menjadi pemberdayaan. Netflix menempatkan promosi di kotak DVD flyer. Vistaframe mencetak 30 kartu nama berbeda dalam satu lembar kertas. Ketekunan Microsoft mengembangkan Xbox menjadi pemimpin komunitas gaming terbesar. TIEA membutuhkan 3 tahun untuk menjadi top 10 perusahaan manajemen aset dunia. Proses inovasi membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan solusi instan. 4. Ketahanan perusahaan mapan menghadapi percepatan digital yang mengancam bisnis inti. Maximilian bertahan dari disrupsi self-publishing dengan mengubah ancaman menjadi peluang, beradaptasi dengan penurunan tingkat kewirausahaan global. Yang kelima, peluang, melihat pasar pedesaan India yang belum tergarap. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan 500 kartu nama berkualitas terjangkau, memanfaatkan komunitas developer PC untuk Xbox. Nilai inovasi, yang pertama, disruptive thinking, quadrant strategi, disrupt market with disrupting your business. Mengubah kelemahan jadi kekuatan IKEA, furnitur murah tanpa ikatan. Melawan wisdom, pempensial tentang siapa yang berinovasi. Yang kedua, social innovation, demokratisasi akses kartu dapat berkualitas untuk pengusaha kecil, memberdayakan penulis self-publishing. Value creation, menciptakan nilai baru tanpa menghancurkan nilai lama. 4. Adaptasi perubahan, merespon percepatan digital yang mempengaruhi perusahaan besar dan kecil. 5. Pemecahan masalah kreatif, mengurangi biaya akuisisi pelanggan melalui penempatan promosi yang tepat. Mengoptimalkan proses untuk menurunkan harga. Selanjutnya, refleksi pribadi relevansi dengan konteks lokal UMKM. Framework 8P sangat relevan untuk UMKM Indonesia karena yang pertama, keterbatasan sumber daya, konsep unggul di beberapa atribut dengan sengaja kurang investasi di atribut lain, sangat sesuai dengan realitas UMKM yang dimiliki modal terbatas. Contohnya penerapan lokal, warung makan Padang, konveksi lokal. Kedua, strategi distribusi inovatif, sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang geografis terbesar. Menurut konsep mengubah cara distribusi
Nilai secara fundamental UMKM bisa. 3. Positioning berbasis kearifan lokal seperti IKEA yang memposisikan pemberdayaan dan tanpa ikatan. UMKM Indonesia bisa menemukan positioning untuk berbasis nilai lokal. Penerapan pengalaman potensi usaha, studi kasus potensial, platform kolaborasi UMKM kreatif, terinspirasi dari Swan Rate. Saya melihat peluang menciptakan platform yang mengubah ancaman marketplace menjadi kesempatan. Hubungan dengan penelitian atau tugas akhir topik potensial model bisnis hybrid untuk UMKM menggabungkan keunggulan digital dan lokal. Framework 8P bisa menjadi kerangka analisis untuk gap analisis, mengidentifikasi P mana yang paling diabaikan UMKM lokal. 2. Cooperative study UMKM yang service PS yang disrupted pada pandemi. Variabel fleksibilitas dalam 8P dimension. Temuan awal yang survei adalah yang tepat report di place dan freeze. 3. Action reset. Nah, implementasi 8P report 8, 5 sampai 10 UMKM pilot. Nah, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi inovatif. Kesimpulan utama yang pertama, paradigm shift inovasi disruptif untuk monopoli startup data menunjukkan 73% inovasi transformatif datang perusahaan mapan. Yang kedua, strategi petunjuk 8 model menawarkan pendekatan sistematika untuk berinovasi tanpa self disruption. Key Brisel melakukan sesuatu yang mengganggu pesaing tapi mengganggu bisnis sendiri. Nah, rekomendasi inovatif, ide bisnis baru, warung digital, konsep menggabungkan kekuatan warung tradisional dengan efisiensi digital. Application 8 positioning bukan menggantikan warung tapi upgrading. Produk layanan hibrid, fisik atau digital, top up pembayaran. Risk revenue sharing dengan platform digital, bukan inventory sendiri. Place leverage 3 juta warung existing di Indonesia. Proses hilangkan langkah dan inventory management. Promotion biaya akuisisi minimal. Nah, physical retain warung MBIS. People training pemilik warung 1-2 hari. Distributed angel tidak bersaing dengan Alfamart atau Indomaret. Tidak bersaing dengan income food digital, tapi menciptakan kategori baru. 2. Model bisnis berbasis potensi daerah, agrotourism 2.0. Problem agrowisata tradisional hanya ramai weekend, petani hanya dapat manfaat terbatas. Solution platform yang mengubah petani menjadi agroedukator. Belajar langsung dari petani ahli, bukan sekedar terlihat kebun. Target urban millennials yang ingin berkebun. Rekrut petani berbagi ilmu, training, content creation, dan online facilitation. Petani mendapat diversity income, urban communities mendapat edukasi berkualitas. Selanjutnya, kesimpulan. Keseluruhan materi pada video menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya milik startup atau pengusaha baru, tapi juga dapat dari perusahaan besar yang sudah mapan. Bahkan sebagian besar inovasi transnasional Indonesia dalam 3 dekade terakhir justru berasal dari karyawan perusahaan besar. Framework 8P model menjadi penjelasan bagaimana inovasi dapat dilakukan secara terarah tanpa menghancurkan bisnis yang sudah ada. Melalui kombinasi strategi di bidang positioning, harga, proses, promosi, produk, distribusi, pengalaman bisnis fisik, dan pengelolaan orang. Nah, sebuah perusahaan atau pelaku usaha dapat menciptakan nilai baru yang kemampuan kompetitifnya sulit ditiru. Itulah tadi video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.